Jadi self-harm itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri sehingga kondisi fisiknya menurun sebagai upaya dalam menekankan atau mengeluarkan emosinya. Sebenarnya nih, setiap masalah itu pasti selalu ada solusinya. Itu udah sepaket. Makanya jangan nenangin diri dengan menyakiti diri sendiri. Aduh, nggak banget deh. Kali ini aku bareng psikolog Kak Laras bakal bahas self harm. Kak, sebenarnya nih rame gitu kan self harm. Apa sih Kak pengertiannya gitu? Oke, tepat. Apa sih pengertiannya? Kalau orang di luar sana itu cuma tahu self-harm itu adalah tindakan untuk melukai diri. Nah, kenapa ya dia ngelakuin hal tersebut? Oke, jadi self-harm itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri sehingga kondisi fisiknya menurun sebagai upaya dalam menekankan atau mengeluarkan emosinya. Jadi orang-orang yang punya perilaku tersebut biasanya mereka yang tidak mampu untuk meregulasi emosinya dengan baik. Gitu, makanya sekarang ini apalagi terutama remaja ya, remaja itu tingkat yang paling tinggi untuk perilaku self-harm gitu. Nah itu pas banget tuh Kak, sama ada suatu data gitu katanya 36,9% itu orang Indonesia dan rentang usianya 18 sampai 24 tahun tuh Kak, itu ngelakuin self-harm Kak. Menurut Kakak tuh gimana tuh kalau kayak gitu? Menurut saya ya luar biasa ya, artinya sebegitu banyaknya mereka yang punya masalah pada kesehatan mental. Jadi Kak Laras ini beberapa kali di Kota Singaraja sendiri sudah melakukan sosialisasi untuk perilaku self-harm. Nah, sempat juga baca di salah satu media sosial gitu di Karangasem. Sebanyak 49 siswanya melakukan tindakan self-harm. Artinya Laras pikir, oke, self-harm ini dilakukan banyak remaja sebagai tren kah atau memang mereka melakukan tindakan tersebut? Gitu, oke. Jadi mereka yang melakukan self-harm itu memang rata-rata yang tidak punya kemampuan meregulasi emosinya dengan baik. Gitu. Tapi kan kalau misalkan orang ngelakuin self-harm itu biasanya berarti karena dua ya Kak, karena tren atau juga karena emang emosi gitu ya Kak ya? Betul. Nah tapi itu kalau cara nyegahnya tuh gimana sih Kak? Oke, cara mencegahnya itu sebenarnya yang paling utama adalah mereka harus mengenalkan emosi apa yang mereka rasakan itu. Jadi kadang kita melakukan tindakan self-harm. Oke gini Kak, self-harm itu kan banyak perilakunya ya. Mungkin orang-orang di luar sana itu taunya self-harm itu adalah menggores tangan berkali-kali sampai nanti ada tandanya di sebelah sini. Mereka pahamnya self-harm itu aja. Nah sebenarnya self-harm itu bukan hanya cutting, tapi apapun aktivitas yang dilakukan yang membuat kondisi fisik menurun itu adalah self-harm. Misalkan lagi galau, nggak makan berhari-hari, itu sebenarnya bagian dari self-harm. Terus menggigit kuku sampai misalkan bagian luarnya itu hilang gitu, itu juga merupakan bagian self-harm. Jadi mungkin yang dipahami sekarang oleh remaja adalah self-harm itu adalah perilaku cutting. Padahal sebenarnya self-harm itu banyak aktivitasnya. Aktivitas yang dilakukan untuk melukai diri. Suka ngelihat nggak Kak ada orang yang suka nyabutin rambutnya? Nah di sosmed juga banyak beredar tuh Kak, katanya suka jambak-jambak sendiri betul. Ya Kak? Nah itu adalah bagian dari self-harm gitu. Makanya kenapa hari ini Laras excited banget untuk datang di sini untuk memberikan informasi tentang self-harm, ya karena itu tadi banyaknya pengertian dari orang-orang di luar sana mengenai self-harm yang keliru. Tapi tanda-tanda awalnya itu ada nggak sih Kak? Kayak sebelum kan kayak gigit-gigit kuku kan itu ciri-cirinya ya Kak? Tanda-tanda awalnya apa sih? Tanda-tanda awalnya adalah dia mungkin tidak punya minat yang tinggi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Misalkan yang tadinya dia bersemangat bersekolah, kemudian akhir-akhir menurun. Nah, bisa tanda-tanda awalnya seperti itu. Karena sebenarnya tandanya itu sama seperti menurunnya kesehatan mental gitu sih. Tadi sempat kakak tanya itu sebagai tren atau sebagai memang mereka melakukan itu. Oke, sebagian besar memang melakukan hal tersebut.
Tapi beberapa periode terakhir ini itu karena tren sosial media. Jadi semakin dia melakukan self harm, semakin dia meng-cutting dirinya, semakin dia post, semakin punya kepuasan tersendiri. Gitu. Nah itu kepuasan tersendiri, tapi efeknya buat mental sendiri tuh gimana sih Kak? Kalau sudah ngomongin mental, artinya dia sudah tidak sehat ya. Karena sehat di tubuh saja tidak cukup, tapi sehat di pikiran juga, di mental gitu. Oke, efeknya apa pada kesehatan mental ya tentunya banyak sih Kak ya. Mungkin salah satunya ya dia akan mendapatkan respon yang kurang menyenangkan. Misalkan kalau kita ngelihat orang-orang dengan tangan yang banyak bekas cutting-nya, mereka pasti mikir, ini gangguan kali ya gitu. Ini orang aneh kali ya gitu. Ini orang cari perhatian. Nah, sering kali Laras mendapatkan informasi dari pelaku self harm itu, mereka merasa bahwa mereka itu dikatakan mencari perhatian. Padahal sebenarnya enggak. Mereka bukan untuk mencari perhatian bagi mereka ya pelakunya, tapi mereka itu melakukan tersebut karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tepat dilakukan untuk meregulasi emosi yang dirasakan gitu. Jadi kadang ada ya Kak beberapa anak-anak gitu, mereka remaja terutama yang mereka melakukan itu, semakin mereka cutting, semakin ada kelegaan. Jadi sakitnya di sini gitu kayak lagu aja ya. Sakitnya di sini dipindah menjadi ke sini, atau dipindah ke tangan, atau dipindah ke rambut, atau dipindah ke yang lainnya, sehingga kondisi fisiknya jadi menurun. Tapi itu benar Kak, semengurangi kepusingannya dia, semengurangi masalahnya dia, itu benar nggak sih Kak kayak gitu? Sebenarnya mengurangi sementara. Jadi di garis bawahnya adalah perilaku mereka melakukan tindakan tersebut itu hanya menghilangkan rasa emosinya atau rasa marahnya, rasa sedihnya, itu yang bersifat sementara. Pada dasarnya masalahnya tidak selesai, tapi mereka hanya meluapkan dengan perilaku yang belum tepat. Dan tidak tepat bahkan ya, sampai melukai diri gitu. Bayangkan kondisi psikis kamu sudah menurun gitu, sekarang kamu merusak diri kamu lagi gitu. Jadi sehatnya dua-dua, fisik tidak sehat, psikis juga nggak sehat gitu. Jadi semisal kalau ada teman-teman nih Kak yang self harm itu, terus dia pengen berhenti, dia udah tahu lah ya kalau emang wah ini udah nggak sehat, menyakitin diri sendiri, tuh pengen berhenti, gimana tuh Kak? Sebenarnya yang paling awal yang harus mereka tahu adalah tujuannya mereka mau berhenti. Jadi kadang mereka berhenti itu hanya bersifat sementara, mungkin karena permintaan dari orang sekitar atau dukungan dari orang tua yang misalkan udah berhenti, kamu gak usah lanjutin. Padahal semua dari sini dia belum. Jadi yang paling utama ya dia tahu bahwa tindakan yang dia lakukan itu tidak tepat. Kadang orang keliru ya, dia berhenti tapi dia nggak tahu kenapa dia harus berhenti. Tapi mungkin udah ngerasa kali Kak kalau ini tuh emang nggak baik gitu dilakuin. Kalau sudah di tahap dia tidak baik, yang pertama sih kalau dia tidak bisa menyelesaikan sendiri, pergilah ke profesional, artinya psikolog atau psikiater. Terus yang kedua, yang pertama adalah dia menghindari barang-barang tajam dulu ya. Karena ketika dia melihat barang tajam, itu persekian detik dia sudah akan mengambil kemudian melakukan. Kalau udah nggak ngelihat nih Kak, tapi kayak tetap pikirannya masih harus cari nih gitu, itu gimana ya Kak? Berarti kontrol. Jadi gini Kak, emosi ini, rasa sedih, rasa marah itu muncul karena sebuah pikiran. Jadi pikiran kita setting, kemudian muncullah perasaan, dan itu akan menghasilkan perilaku. Jadi yang harus dikontrol memang awalnya adalah pikiran. Oke, kalau dia sudah marah, dia mau ngambil sesuatu, kemudian atau enggak dia sudah mau berhenti gitu misalkan, alihin. Jangan biarkan dirimu punya waktu luang untuk melakukan aktivitas yang kurang tepat. Jadi apalagi remaja kan aktivitasnya banyak ya. Iya, harusnya bisa, ya Kak ya. Bisa Zaman-zamannya kuliah, ikut UKM kampus. Betul. Nah itu kan biasanya mereka bisa mengalihkan dengan ke aktivitas yang positif. Kadang mereka itu melakukan itu karena udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Sedih iya, kemudian nggak punya tempat untuk menyuarakan rasa kecewanya, rasa marahnya gitu. Jadi mereka mengalihkan ke sana. Jadi lebih baik sih dilakuin aktivitas yang lebih positif aja sih gitu. Harus banget gak sih Kak ngobatin self harm itu ke psikolog? Kalau ke psikolog itu sebenarnya tergantung orangnya itu punya kemauan atau tidak. Tapi kalau saran saya sebagai orang yang sangat aware dengan kesehatan mental ya memang lebih baik seperti itu. Artinya ketika kamu sudah melakukan itu berulang-ulang kali, nggak cuma sekali,
artinya itu sudah masuk ke ranah gangguan yang sulit untuk dihentikan gitu. Jadi ya udah, kamu butuh orang lain yang lebih profesional untuk membantu kamu, menyadarkan kamu bahwa perilaku kamu itu sudah salah gitu, sudah tidak tepat. Atau mungkin dia sebenarnya bisa cerita ke temen sih. Rata-rata kan mereka tuh ngeluarin ke sini karena nggak bisa cerita, Kak. Dipendem gitu. Jadi Temen tuh masih efektif ya Kak ya buat cerita gitu ya. sebenarnya iya, karena mereka itu rata-rata yang punya perilaku self harm itu punya distorsi kognitif. Distorsi kognitif itu adalah pikiran-pikiran negatif yang muncul sebelum terjadinya sesuatu. Dia mikir bahwa dunia itu sudah tidak indah. Dia mikir bahwa tidak ada hal yang menyenangkan dalam hidup yang akan dia terima. Mungkin hal-hal negatif lah yang dia pikirkan. Jadi was-was aja ya bawaannya ya Betul, Kak ya. was-was, cemas yang akhirnya dia nggak tahu nih mau melakukan apa gitu. Rasa tertekannya dia, rasa ketidakberdayaannya dia luapkan lewat sini. Yang pada akhirnya sebenarnya makanya paling utama sih ceritalah gitu. Kamu hidup di dunia ini tidak sendiri gitu. Meskipun mungkin di ruang lingkupmu sekarang itu tidak semenyenangkan dulu, tapi pasti ada orang lain yang bisa mendengarkan kamu cerita gitu. Tapi kalau misalkan treatment nih Kak yang dilakukan psikolog untuk orang self harm ini udah ke psikolog nih larinya gitu. Itu apa sih Kak treatment yang pertama banget dilakuin? Treatment yang pertama sebenarnya kita tidak mau langsung mendiagnosa bahwa dia memang fix dia gangguan self harm atau yang lain. Kadang gini, mereka melakukan self harm itu ada gangguan-gangguan lain yang menyebabkan, misalkan dia punya gangguan kecemasan, stres tinggi, depresi. Jadi yang perlu kita selesaikan itu bukan self harm dulu, tapi pemicu dia melakukan hal itu. Karena kalau self harmnya kita perbaiki, kadang masih punya kesempatan lagi untuk ngulang. Tapi kalau kita sudah mengubah pemicunya, sudah mengubah penyebabnya, biasanya sih akan berkurang perilakunya dia untuk ngelakuin self harm itu, karena dia sudah tahu nih cara penyelesaian masalah dari penyebabnya mereka gitu. Kalau misalkan nih Kak udah diagnosa tadi kan, itu kan diagnosanya dari psikolog ya Kak ya. Nah tapi kalau misalkan nih ada temen Pro 2 nih, kok kayak ngerasa kayaknya aku deh yang self harm itu deh, itu diagnosa kayak gitu bahaya nggak sih sebenarnya Kak? Bahaya, itu namanya self diagnosa ya. Jadi kayak dia mendiagnosa sendiri, tapi belum ada acuan yang khusus. Kadang beberapa dari mereka itu, Kakak pernah nggak ngeliat orang-orang kayak, aku bipolar deh gitu. Iya benar kan, dengan gampang dia bilang aku bipolar, padahal dia paham nggak sih bipolar itu apa gitu. Hanya karena misalkan gitu, hari ini dia nangis, habis itu besoknya dia ceria, ketawa gitu, bahagia. Naik turunnya emosinya mereka itu, mereka katakan bahwa mereka itu bipolar, padahal sebenarnya enggak. Jadi sama dah kayak self harm gitu. Tapi kalau self harm itu kan ada buktinya ya. Jadi kalau sudah dilakukan berulang-ulang kali, kemudian punya kepuasan tersendiri ketika ngelakuin hal tersebut, artinya ya udah bagian dari self harm. Misalkan kita nih Kak, kita tidak punya masalah gitu, kita tidak pernah melakukan itu. Kakak kegoret dikit aja sama pisau kan sakit ya. Iya. Nah bisa rata-rata kalau mereka itu melakukan itu berulang kali nggak ada rasa sakitnya, karena sakitnya mereka di sini, sakitnya mereka yang ada di perasaannya mereka itu berpindah ke sini gitu. Nah diagnosa dia udah ke psikolog nih Kak. Betul. Terus tiba-tiba kayak ngerasa nggak perlu deh ngelakuin treatment yang disaranin sama psikolog. Itu kalau didiemin bahayanya apa sih Kak? Indikasi bunuh diri. Oh Gitu. Kan self harm itu dilakukan berulang-ulang kali, memang tidak berfokus pada bikin kita meninggal gitu ya. Tapi kalau itu dibiarkan, jadi dia sudah punya gangguan yang yang tinggi ya. Dia larut nih dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dia larut dalam kondisi keterpurukannya dia gitu. Ya udah, indikasinya ya pasti bunuh diri lah. Gitu. Indikasi lainnya lagi adalah untuk anak remaja ya, dia kurang punya kemampuan atau kemauan untuk bersosialisasi. Karena balik lagi dia punya pikiran negatif yang dia pikir adalah cuma dirinya dia yang merasakan ini, cuma dirinya dia yang punya masalah sebesar ini gitu. Memang pada dasarnya kita tidak boleh menjudge ya, kayak masalahmu lebih kecil, masalahku lebih besar, enggak. Tapi paling enggak kita punya kemauan untuk menyuarakan apa yang kita rasakan kepada orang lain. Dalam arti kamu mengeluarkan pikiran kamu mengeluarkan emosi kamu dengan cara yang tepat supaya tidak ada lagi nih perilaku-perilaku negatif yang muncul gitu. Tapi semisal Kak, kita tahu nih teman itu udah ngelakuin self harm, kan kelihatan tuh Kak bekasnya dia abis ngegores tangannya gitu, itu kita tahu.
Nah terus tiba-tiba kita kayak sebagai teman pengen dong menyarankan, itu gimana Kak? Tipsnya ada nggak sih Kak? Yang paling sederhana itu melakukan pendekatan. Karena kalau dilihat dari dari pelaku self harm itu, mereka bilang bahwa temennya ini satu kasus sebenarnya di salah satu sekolah di sini, mereka dia itu sudah terdiagnosa ya, saya bilang terdiagnosa karena sudah ada bukti nyata gitu. Dia menyatakan gitu, Kak Laras, aku nggak mau ke sekolah gitu, karena yang dia pikir adalah teman-teman dia itu menghujat dia. Padahal kan sebenarnya yang paling penting ketika kita ngelihat teman kita sakit aja, kita ngasih obat ya. Iya benar. Sama kalau kita ngelihat teman kita yang sakit secara mental gitu, cuma satu sih, selalu ada buat dia sama dengerin dia cerita. Oh, selalu ada buat dia dan dengerin cerita ya Kak ya. Pendekatan yang paling gampang adalah jangan langsung berkomentar soal ininya, buktinya. Tapi tanya hal kecil, kamu apa kabar sih hari ini gitu. Pernah gak sih dengar saking capeknya kita cuma orangnya kamu lagi baik-baik aja, itu udah kayak ada yang merhatiin aku nih gitu. Cuma hal kecil itu sih. Tapi apakah orang yang self harm itu akan secerita itu Kak ketika ditanya? Pasti awalnya enggak, karena rata-rata mereka yang punya diagnosa untuk ngelakuin itu, mereka adalah orang yang introvert atau orang yang tidak punya kebiasaan untuk menyuarakan atau menceritakan kondisinya dia. Kadang-kadang orang-orang kayak gitu ya orang-orang yang suka mendem-mendem masalah sih. Jadi kalau buat temennya ya butuh waktu, jangan dipaksa temennya untuk cerita hari ini. Paling enggak kita sudah menanyakan ke dia, itu udah sebuah proses untuk kita membantu dia di kondisi yang dia tidak menyenangkan gitu. Tapi orang yang self harm itu seberapa bahayanya sih Kak buat temen-temennya sendiri, buat lingkungannya sendiri? Itu bahayanya kayak gimana sih? Saya dibilang bahaya ya bahaya juga ya, karena takutnya mereka meniru yang dilakukan oleh temennya gitu. Tapi saya nanya, kamu ngelakuin itu seneng nggak? Seneng lah, soalnya aku sedihnya jadi hilang gitu. Nah teman-temannya nggak tahu nih bahwa perilakunya itu kurang baik, jadinya dia akan meniru. Kemudian apalagi ya, jadi contoh sih takutnya. Terus hal lainnya ya gap kelompok ya, mengerucut yang kayak gitu sih. Pasti ada bahayanya lah untuk lingkungan, kita jadi jauh sama orang-orang terdekat, dari orang tua, teman, dan lain-lainnya gitu. Tapi emang berhenti soal self harm itu agak susah ya teman Pro 2. Tapi masa iya sih teman Pro 2 harus nyakitin diri sendiri gitu kan ya, buat nenangin diri? Aduh, tentu nggak mau kan? Kalau Ros ada yang mau dikasih tahu nih ke teman Pro 2 gitu soal apa sih kesimpulan dari self harm ini supaya mencegahnya gitu? Oke, kalau dari self harmnya sih sebenarnya teman-teman hanya perlu cerita, mengeluarkan emosinya, mengeluarkan pikirannya sehingga tidak ada di kondisi yang itu gitu, jadi bisa bangkit gitu. Sebenarnya paling utama sih yang pengen Laras sampaikan gitu ya buat teman-teman Pro 2 gitu, kesehatan mentalmu itu adalah segalanya. Kamu sehat fisik aja nggak cukup, perlu sehat secara mental juga. Jadi prioritaskan itu, fokus ke sana, sembuhkan itu, lakukan hal-hal yang menyenangkan. Mungkin saat ini dunia tidak baik-baik aja ke kamu, tapi habis ini semua akan indah kok. Jadi kamu hanya perlu bertahan dan berusaha. Tuh, semua akan indah pada waktunya. Emang sih berhenti self harm itu gak semudah yang dibayangin. Tapi gak usah lah nyakitin diri sendiri lagi teman Pro 2. Sampai jumpa nih di episode berikutnya. Aku Hana Wijaya bareng Kak Laras, seorang psikolog. Bye-bye.